Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tria Tesalonika Potaka dengan NIM A2512191 dari kelas C Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sadolako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan. Dilihat dari dua aliran, yaitu progresivisme dan esensialisme. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi, agar peserta didik memiliki kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan intisari dari tujuan pendidikan. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan, di antaranya adalah faktor landasan filsafat, terutama dalam hal menentukan arah dan tujuan pendidikan yang diharmonisasikan dengan nilai-nilai filsafat, baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Yang pertama yaitu progresivisme. Aliran filsafat progresivisme ini senantiasa berusaha mengembangkan asas kemajuan dalam semua realita, terutama dalam kehidupan untuk tetap survive terhadap semua tantangan hidup manusia. Kemudian, bagi yang menganut aliran ini, dalam bertindak harus praktis, dalam melihat segala sesuatu harus mampu menemukan manfaat dari segi keunggulannya. Yang pertama yaitu pendidikan. Menurut pandangan progresivisme, proses pendidikan memiliki dua bidang garapan, yaitu psikologis dan sosiologis. Dilihat dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui potensi dan daya yang ada pada peserta didik untuk dikembangkan. Dengan mengenal hal tersebut, pendidik dapat memilih cara yang tepat dan landasan apa yang akan digunakan. Yang kedua yaitu kurikulum. Progresivisme memiliki pandangan bahwa kurikulum merupakan pengalaman mendidik bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan langkah yang teratur. Dalam prakteknya, progresivisme merupakan aliran pendidikan yang berpusat pada siswa. Secara lebih spesifik, proses pembelajaran penekanan lebih besar diarahkan pada kreativitas, aktivitas, belajar naturalistik, hasil belajar dunia nyata, dan pengalaman teman sebaya. Yang ketiga yaitu pendidik. Menurut pandangan filsafat progresivisme, guru adalah penasihat, pembimbing, pengarah, dan bukan sebagai orang pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja terhadap muridnya. Guru disebut sebagai pembimbing karena mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang banyak di bidang pendidikan, memahami karakter peserta didik yang secara otomatis. Semestinya, guru mampu menjadi penasihat manakala peserta didik mengalami jalan buntu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang keempat yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Teori progresivisme menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam melakukan pembelajaran, karena peserta didik mempunyai kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu tentang dunia di sekitarnya, dan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi dalam kehidupannya. Yang kelima yaitu pandangan belajar. Dalam prakteknya, pendidikan yang berlandaskan aliran progresivisme memerlukan model yang sesuai. Di Indonesia, pendidikan seringkali mendapat kritikan dari berbagai pihak karena dianggap belum memiliki model yang jelas dengan acuan yang pasti. Bahkan ada yang menganggap bernuansa coba-coba. Alasan yang seringkali dikemukakan karena penampilan pendidikan itu sendiri masih abstrak dan masih belum menyentuh realitas budaya Indonesia yang khas. Dalam konsep progresivisme, peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, baik secara fisik maupun cara berpikirnya. Peserta didik bebas juga diri dan tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Dengan demikian, progresivisme tidak menyetujui pendidikan otoriter, sebab akan mematikan daya kreasi peserta didik baik secara fisik maupun psikis. Dan yang kedua yaitu esensialisme. Pada dasarnya, filsafat pendidikan esensialisme bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Jika dilihat dari segi proses perkembangannya, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat esensialisme
Pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan sosial. Di Indonesia, landasan pendidikan yang mengakar diantaranya landasan progresivisme dan esensialisme belum terbentuk dengan terjelas, bahkan terdapat kesan dari opini publik bahwa praktek pendidikan di Indonesia bernuansa coba-coba. Setiap paradigma yang muncul dikait-kaitkan dengan pola yang pernah diterapkan di negara lain. Padahal, apabila dikaji secara cermat, berbagai teori telah ada, tinggal bagaimana para pengambil kebijakan menyikapinya. Banyak aliran filsafat yang dapat dijadikan acuan sebagai landasan. Di antaranya adalah aliran progresivisme dan esensialisme yang masing-masing memiliki karakter dan diri tersendiri.